Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk menuntut ilmu sampai saat ini. Serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Hariman Surya Siregar dan Bapak Fajar Farhan Hikam selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ilmu fikih. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Al-Fajri dengan nomor NIM 12120700094 dari kelas C semester 2. Akan memaparkan kembali pembelajaran mata kuliah ilmu fikih pada pertemuan kelima ini, yaitu qiyas sebagai sumber hukum Islam. Pada pembahasan pertama, apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa yaitu berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, makna secara sederhana yaitu pengukuran. Sedangkan qiyas secara istilah yaitu seperti yang dikemukakan oleh para ulama ushul fikih yang menyebutkan bahwa qiyas sebagai menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Secara umum, tingkatan qiyas secara garis besar yaitu ada 3. Yang pertama ada qiyas aula, yaitu qiyas yang kasusnya lebih besar dari kasus pokok. Yang kedua ada qiyas musawi, yaitu kasus cabang dan pokok sama kadarnya. Dan yang ketiga ada qiyas adna, yaitu kasus cabang lebih ringan dari kasus pokok. Yang selanjutnya itu ada macam-macam qiyas, yaitu qiyas syabah, yaitu menyamakan satu kasus cabang kepada 2 kasus pokok. Contoh qiyas seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama ada berkata kepada orang tua, dan yang kedua yaitu memukul. Ilahnya yaitu menyakiti orang tua. Akan tetapi akan berbeda ilahnya apabila berkata dalam keadaan sedang bercanda. Lalu untuk memukul juga akan berbeda ilahnya ketika memukul dalam keadaan sedang memijit orang. Contoh ilah yaitu alasan adalah narkoba, sabu dan sebagainya. Dan di kasus pokok itu tidak ada, akan tetapi ada contoh yang lainnya, yaitu seperti meminum khamar, maka dari itu ilahnya tidak boleh atau haram. Contoh lainnya juga yaitu ada pada bulan Ramadan ini biasanya membayar zakat dengan menggunakan beras, yaitu termasuk ke dalam kasus pokok, dan kasus pokok itu sendiri yaitu beras. Contoh lainnya juga yaitu ketika kita sholat berjamaah di masjid, ketika kita melihat seorang jamaah yang menggunakan celana yang panjang di bawah mata kaki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.